kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Sermon Today. Beberapa waktu belakangan ini saya melihat masyarakat mulai lengah dan secara sengaja tidak lagi mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa hari yang lalu saya menginfokan satu berita duka di grup WA kami, dan seorang ibu ada yang komen dengan sebuah pertanyaan, masih adakah COVID? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa jangan pernah kita lengah karena virus corona belum berlalu. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan tema jangan lengah. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14, saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi begini. Waspadalah terhadap bahaya rohani,
berdirilah teguh di dalam Tuhan, kuatkan diri dan bersikaplah sebagai orang dewasa. Jika kita membaca firman Tuhan, maka kata berjaga-jaga itu muncul berkali-kali dalam Alkitab dengan berbagai konteks tentunya. Dalam beragam konteks, misalnya menjaga kota atau pintu, bersiap-siap melakukan sesuatu, menunggu sesuatu atau seseorang, atau mengantisipasi sesuatu. Berjaga-jaga di sini dalam pembacaan kita dengan hal-hal buruk yang berpotensi, saya ulangi, berjaga-jaga di sini dengan hal-hal buruk yang berpotensi membahayakan dan melemahkan iman mereka. Para penatua di Efesus perlu berjaga-jaga dari para pengajar sesat. Kisah Rasul pasal 20 ayat 31. Semua anak Tuhan wajib berjaga-jaga dari serangan iblis. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Jika kita memperhatikan dalam bacaan kita tadi, khususnya ayat yang ke-13, semua nasihat yang ditulis di sana menggunakan metafora pertempuran. Berjaga-jaga bukan dalam arti menanti atau menunggu kedatangan seseorang, tetapi lebih berbicara tentang mengantisipasi bahaya. Di samping itu, jemaat Korintus memang sedang menghadapi beragam persoalan dan dosa, misalnya pertikaian, percabulan, penyembahan berhala, diskriminasi sosial, dan lain sebagainya. Dan semua ini dapat melemahkan mereka jika mereka tidak berjaga-jaga. Jika mereka lengah, maka itu akan melemahkan mereka. Dan masih melanjutkan metafora pertempuran, Paulus menasihati jemaat Korintus untuk berdiri teguh. Penggunaan kata ini dalam konteks peperangan menunjukkan keberanian dan ketahanan untuk mempertahankan posisi di depan musuh. Mereka tidak boleh lengah, tapi mereka harus memiliki keberanian dan ketahanan untuk mempertahankan posisi di depan musuh. Mereka tidak boleh mundur, apalagi melarikan diri. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan jemaat di Filipi didorong untuk tidak gentar terhadap musuh. Sebaliknya, mereka harus berdiri teguh dalam satu roh untuk memperjuangkan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nasihat Paulus dalam ayatnya yang ke-13b dalam pembacaan kita, ia ingin mendorong jemaat yang ada di Korintus untuk berdiri teguh pada kebenaran, terutama Injil Kristus. Beragam ajaran sesat dan pandangan duniawi akan terus datang menyerang, tetapi mereka harus kokoh di dalam iman yang benar, dan itu adalah pondasinya. Karena itu penting sekali kita memiliki iman yang kokoh, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai ajaran apapun juga. Itu sebabnya penting sekali jemaat kita semuanya memiliki iman yang kokoh. Dengan demikian, memiliki iman yang benar adalah lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Saya ulangi sekali lagi, memiliki iman yang benar adalah lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Sebab kalau kita memiliki iman yang benar, maka kita tidak akan mudah digoyahkan oleh berbagai pengajaran, oleh berbagai hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, jangan pernah lengah, karena bahaya dan musuh sedang mengintai kita. Kita harus berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu. Jangan lengah dengan kondisi yang kita sedang alami. Kenyamanan-kenyamanan ekonomi, kenyamanan keadaan-keadaan yang kita sedang alami saat ini. Jangan membuat kita akhirnya dilumpuhkan oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Berjaga-jagalah supaya kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Mengingatkan kami semua tanpa terkecuali, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga dalam setiap keadaan apapun juga. Sebab musuh
senantiasa mengintai kami. Musuh siap untuk menyerang kami. Itu sebabnya tolong kami agar kami tidak menjadi orang Kristen yang lengah dengan berbagai keadaan apapun juga. Tapi kami senantiasa memiliki iman yang benar dalam Engkau, sehingga kami senantiasa memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bisa mengerti dan memahami setiap hal yang ada di sekitar kami, sehingga kami tidak mudah terjerumus dengan berbagai pencobaan yang ditawarkan oleh dunia. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dalam iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami dalam aktivitas tugas dan kegiatan kami hari ini. Tangan Tuhan akan terus menuntun, menopang, menolong, dan menguatkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.